Shalom adik-adik. Wah, seneng banget ya Kak, Iya. kita ketemu lagi di hari Minggu ini. Wah, kayaknya udah siap-siap banget nih pasukannya Tuhan. Tapi kalau mau siap lagi, kita siapin dulu yuk Kak pasukannya Ayo Kak, Tuhan. yuk semuanya jongkok. Ayo adik-adik, Pasukan siap. Wah, kurang semangat Kak. nih. Sekali lagi kita lebih semangat ya adik-adik. Ayo, Yuk adik-adik. jongkok. Pasukan Siap. selamat pagi. Pagi, Luar biasa. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Wah, udah siap-siap banget nih pasukannya Tuhan. Sekarang kita mau berdoa, kita duduk dulu yuk adik-adik. Ya, sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kita. Kau berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Ayo adik-adik, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau nyanyi dulu buat Tuhan. Kita angkat pujian, nyanyi haleluya. Siapkan hatinya ya adik-adik, sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Tutup matanya, lipat tangannya adik-adik. Mama papanya juga ikut ya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku Bapa. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatkan.
ya Bapa. Biar Indonesia selalu dalam lindungan kasih-Mu Tuhan. Biar apapun yang terjadi di Indonesia Engkau berkati Tuhan. Kerusuhan-kerusuhan kami jauhkan, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama-Mu ya Bapa. Virus corona yang tengah menyebar juga kami patahkan, hancurkan. Biar kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati penduduknya, berkati pemerintahannya Tuhan, biar Kau jamah mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Wah, tadi udah sungguh-sungguh banget nih Kak kayaknya nih, anak-anaknya Tuhan. Sekarang siapa yang siap memuji Tuhan? Saya. Wah. Yaudah yuk kita jongkok lagi yuk. Ayo. Biar kita memuji Tuhan. Ayo. Pasukan. Siap. Sekarang kita angkat pujian. Ayo, Aku adik-adik. pahlawan Kristus. Nih kalau yang belum tahu kita nyanyi bareng-bareng biar tahu ya adik-adik. Ya. Tepuk tangannya dong adik-adik. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri iblis musuhku. Ku tembak dor 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 dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri iblis musuhku. Ku tembak dor 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 dengan imanku. Sekali lagi akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri iblis musuhku. Ku tembak dor 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 dengan imanku. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap berakur. Saya laskar Kristus, siap berakur. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap berakur. Saya laskar Kristus, siap berakur. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini
biasa Wow. masukkan Kristus. Nah, pasti udah gak sabar banget nih mau dengerin firman Tuhan. Ya, siapa yang gak sabar? Wah, bener Saya. banget, Kak. Wah, oke, sekarang kita duduk ya adik-adik yang udah siap banget nih untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita duduk dulu yang manis. Kita lipat tangan, kita tutup matanya. Jangan lupa kita siapkan hati kita ya. Ke gunung kudus-Mu
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau berkati kami agar bisa duduk diam dan mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami telah berdoa. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan Amin. Wah, shalom adik-adik. Wah, udah siap banget nih kayaknya untuk dengerin firman Tuhan. Wah, adik-adik yang udah siap dengerin firman Tuhan, sekarang kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa dulu sama Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami Tuhan, agar kami dapat mengerti akan kebenaran isi firman-Mu. Biar kami juga bisa bertumbuh dan berbuah dengan manis Tuhan. Berkati juga agar kami dapat duduk diam dengar-dengaran akan firman Tuhan, agar kami dapat menjadi murid-Mu, dapat menjadi saksi-Mu yang menyelamatkan banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik yang siap, sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau dengerin firman tentang Yusuf. Ayo, udah pernah dengar belum nih? Yusuf siapa ya? Yusuf dan kakak-kakaknya adik-adik. Nanti adik-adik bisa baca sama mama papa ya di Kejadian 37. Adik-adik nanti baca ya sama mama papa ya. Nah gitu adik-adik. Gini adik-adik ceritanya. Yusuf itulah seorang yang lahir di masa tuanya Bapak Yakub. Nah Yakub itu sangat menyayangi seorang Yusuf ini adik-adik. Lebih-lebih dari semua saudaranya adik-adik. Nah sehingga dia tuh membuat jubah yang sangat indah untuk Yusuf. Bapak Yakub bikinin nih adik-adik sebuah jubah yang indah untuk si Yusuf ini adik-adik. Nah seperti dalam Kejadian 37 ayat 3. Ayo adik-adik kita baca yuk Kejadian 37 ayat 3. Itulah yang menjadi alasan saudara-saudara Yusuf membenci dia. Selain itu Yusuf juga dibenci oleh saudara-saudaranya karena mimpinya. Saat masih belia, usia 17 tahun, Yusuf telah menerima visi Tuhan melalui mimpi. Ada 2 mimpi Yusuf. Nah, yang pertama adik-adik, mimpi Yusuf yang pertama. Mimpi Yusuf yang pertama ini adalah mimpi tentang berkas-berkas gandum adik-adik. Nah, pada saat itu berkas-berkas gandum milik Yusuf, nah itu tegak berdiri adik-adik. Tegak berdiri, masih berdiri adik-adik. Nah tiba-tiba yang lain berkas gandum milik saudaranya, milik saudara-saudaranya yang lain adik-adik sujud menyembah kepada berkas-berkas gandum milik Yusuf. Nah mimpinya yang kedua adik-adik, mimpi Yusuf yang kedua ini tentang matahari, bulan, dan ke-11 bintang. Nah mereka itu menyembah Yusuf. Gimana adik-adik? Saudara-saudaranya jadi apa? Jadi cemburu. Mereka merasa iri dan sehingga mereka membenci siapa? Membenci Yusuf. Nah, karena kebenciannya itu adik-adik, pada saat itu puncak kebencian saudara-saudara Yusuf adalah saat Yusuf diminta ayahnya untuk melihat saudara-saudaranya yang sedang berada di padang untuk menggembalakan kambing dan domba. Saat ada di sana adik-adik, setelah bertemu dengan saudara-saudaranya Yusuf, dengan sengaja adik-adik dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Jahat gak sih adik-adik? Jahat ya saudara-saudaranya. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Lalu apa adik-adik? Adik-adik tahu gak? Lalu Yusuf dijual kepada orang Ismail dan dibawa ke Mesir untuk kembali dijual menjadi seorang budak adik-adik. Budak itu seperti pembantu ya adik-adik. Nah,
Saat sudah sampai nih di Mesir adik-adik, dia kembali dijual kan. Nah, lalu dia dibeli oleh seorang perwira. Nama perwiranya adalah siapa? Ada yang tahu gak? Nama perwiranya adalah Potifar. Nah, Yusuf itu seorang yang diberkati sama Tuhan kan adik-adik. Dia itu disayang sama Tuhan. Sehingga pada saat dia menjadi seorang budak di rumah Potifar, dia mendapat kepercayaan untuk mengurus segala yang ada di rumahnya. Tapi adik-adik, gak boleh senang dulu nih Yusuf nih adik-adik. Tapi itu bukan berarti kehidupan Yusuf di rumah Potifar tanpa masalah. Gitu adik-adik. Pada saat itu dia difitnah oleh istri dari Potifar itu sendiri adik-adik. Kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Wah adik-adik, sedih gak sih? Nah, tapi Tuhan itu sayang sama Yusuf adik-adik. Tuhan itu begitu baik gitu adik-adik. Nah, karena Tuhan sayang sama Yusuf, bahkan saat di dalam penjara nih adik-adik, dia mendapat kepercayaan untuk menjadi penjaga di dalam penjara itu. Sehingga di sana dia juga bertemu oleh seorang juru roti dan juru anggur adik-adik. Juru roti dan juru anggur itu memiliki mimpi adik-adik. Dan Yusuf mengartikan mimpi dari mereka berdua adik-adik. Sehingga singkat cerita nih adik-adik, juru minum kembali menjadi juru minumnya raja, kembali ke posisi semula. Dan juru roti mati adik-adik. Nah, hal ini tuh sama persis sama kayak yang ditafsirkan oleh Yusuf. Nah, itu berkat bantuan dari siapa? Dari Tuhan adik-adik. Sesudah 2 tahun nih adik-adik, sudah 2 tahun dari dia menafsirkan mimpi itu adik-adik. Nah, Firaun, raja yang sedang memerintah di Mesir ini adik-adik, dia bermimpi adik-adik. Dia bermimpi dan dia mempertanyakan, apa sih arti mimpiku? Apa sih arti dari yang aku mimpikan ini? Aku bingung gitu adik-adik. Nah, Firaun kebingungan karena gak ada yang bisa mengartikan mimpinya. Gak ada yang tahu arti mimpinya Firaun ini tuh apa gitu adik-adik. Nah, tiba-tiba juru minum itu, juru anggur itu teringat adik-adik. Teringat kalau siapa? Yusuf bisa mengartikan mimpi. Lalu dia bilang ke raja, "Raja, aku kenal, dia bisa mengartikan mimpi," gitu. Kemudian nih adik-adik, Firaun pun memanggil seorang siapa? Seorang Yusuf. Yusuf pun dipanggil dan berkat bimbingan siapa? Bimbingan Tuhan Yesus. Gimana? Yusuf bisa mengartikan mimpi gitu adik-adik. Mimpinya Firaun berhasil ditafsirkan oleh Yusuf, dan Yusuf menjadi apa? Kesayangannya Firaun. Dia diangkat menjadi orang kedua di Mesir dan menjadi tangan kanannya raja adik-adik. Wah, keren gak sih Tuhan kita? Wah, hebat banget ya. Nah, setelah itu adik-adik belum selesai nih adik-adik. Di Mesir, bukan di Mesir doang sih adik-adik, di seluruh dunia, di bumi ini terjadi kelaparan adik-adik, kelaparan. Banyak orang yang mencari makanan dan membeli makanan gandum ke Mesir adik-adik, karena Mesir memiliki persediaan makanan. Nah, tiba-tiba adik-adik, Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Gimana adik-adik? Kalau adik-adik tuh jadi Yusuf, gimana sih adik-adik? Adik-adik masih kesel gak sih? Dijual sama kakaknya, gimana tuh adik-adik? Tapi apa yang Yusuf lakukan adik-adik ketika saudara-saudaranya mau membeli gandum? Dan saat itu Yusuf menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan dia sudah mengampuni siapa? Saudara-saudaranya. Gitu adik-adik. Sehingga saudara-saudaranya Yusuf nih adik-adik sampai sujud di depan Yusuf adik-adik. Nah, adik-adik lihat kan adik-adik, setiap proses yang Tuhan kasih itu membuat Yusuf menjadi pribadi yang gimana adik-adik? Menjadi pribadi yang tetap rendah hati. Dia gak marah kan buktinya. Yusuf tuh gak
punya dendam, dia nggak punya kepahitan terhadap keluarganya, saudara-saudaranya, adik-adik. Sehingga dia dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya, tapi dia tetap mengampuni, dia tetap memaafkan saudara-saudaranya itu, adik-adik. Nah, Yusuf pun bahkan sangat senang karena bisa bertemu kembali dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya, dengan ayahnya. Nah, dia juga mengasihi bangsanya sehingga berusaha menolong mereka untuk keluar dari bencana kelaparan yang saat itu sedang terjadi, adik-adik. Nah, gitu adik-adik, Yusuf itu walaupun dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa adik-adik, tapi dia apa adik-adik? Dia tetap menyayangi saudaranya walaupun dia udah menjadi orang kedua di Mesir, dia udah memerintah di Mesir adik-adik, tapi dia tetap sayang sama saudaranya yang pernah apa? Yang pernah jahatin dia. Bahkan Yusuf menolong mereka dari apa? Kelaparan. Wah, Yusuf baik gak sih adik-adik? Hebat gak sih? Karena siapa? Karena Tuhan. Bahkan keluarganya diajak oleh Yusuf untuk tinggal bersama-sama dia pada masa kesusahan itu, adik-adik. Nah, karena kehebatannya juga adik-adik tahu nggak? Yusuf itu tidak menjadi sombong. Tadi apa? Dia tetap rendah hati. Yusuf tahu kalau semua yang dia punya, semua yang dia dapat itu apa adik-adik? Berasal dari siapa? Dari Tuhan. Berkat rencananya siapa? Rencananya Tuhan, adik-adik. Nah, Yusuf menjadi teladan gak adik-adik? Yusuf menjadi teladan bagi kita. Nah, untuk menjadi anak yang rendah hati, untuk menjadi anak yang selalu mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan, untuk menjadi sabar, dan untuk menjadi tidak menyimpan apa adik-adik? Menyimpan dendam. Yusuf sudah menjadi teladan kita. Gitu adik-adik. Nah, kita itu harus tetap mengasihi dan menyayangi saudara-saudara seperti Yusuf adik-adik. Walaupun dia jahatin kita, walaupun dia udah bikin kita kesel, kita harus tetap apa adik-adik? Sayang sama mereka. Nah, makanya adik-adik, kita harus belajar dari siapa tadi? Dari pribadinya Yusuf. Kita harus belajar akan pengampunan. Kita harus rendah hati. Dan kita harus bisa memaafkan adik-adik. Nah, adik-adik gak boleh ya membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita harus mengampuni dan memberkatinya. Gitu adik-adik. Nah, sekarang adik-adik, siapa yang udah siap untuk belajar menjadi rendah hati, menjadi sabar, menjadi pemaaf? Siapa adik-adik? Wah, kakak juga mau nih adik-adik. Nah, sekarang kita lipat tangannya yuk, kita tutup matanya. Nah, terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini kami boleh beribadah. Kami boleh juga mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam setiap hati kami. Dan setiap kami dapat diberkati. Dan kami juga dapat menjalankan akan perintah Tuhan. Akan kebenaran isi firman Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin menerima berkat dari-Mu. Ayo adik-adik angkat tangannya. Terimalah berkat dari Tuhan adik-adik. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan menjadi bagian dari dalam dirimu, dan kau akan diangkat menjadi naik dan tidak akan menjadi turun. Kau akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Engkau akan diberkati keluar masuknya, dan apa saja yang kau perbuat pasti akan berhasil dan beruntung. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangannya dong adik-adik.
dengan iman. Sekali lagi aku